Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Anggraini. Hari ini saya akan membahas dan mempresentasikan safety and quality untuk intern. Dua hal yang sangat penting tapi sering diabaikan. Mengapa penting? Karena safety and quality bukan hanya tanggung jawab karyawan tetap, tapi ini juga berlaku untuk kita sebagai intern. Kedua aspek ini akan menentukan kesuksesan magang dan membangun reputasi profesional sejak awal karir. Oke. Slide pertama, pengertian safety and quality. Mari kita pahami dulu definisi keduanya. Safety atau keamanan adalah kondisi dan praktik kerja yang melindungi intern dari berbagai bahaya, baik bahaya fisik seperti kecelakaan kerja, bahaya mental seperti stres berlebihan, maupun bahaya informasi seperti kebocoran data. Selanjutnya adalah quality atau kualitas, adalah standar keunggulan hasil kerja yang memenuhi atau melebihi ekspektasi perusahaan. Ini mencakup ketepatan dalam mengerjakan tugas, kelengkapan deliverables, dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan. Kenapa ini penting untuk intern? Pertama, melindungi resiko dari kecelakaan dan kerugian. Sebagai intern yang masih belajar, kita belum familiar dengan semua prosedur dan resiko di tempat kerja. Kedua, membangun reputasi profesional yang baik. Perusahaan akan mengingat intern yang serius soal safety dan menghasilkan kualitas tinggi saat kerja. Ketiga, menunjukkan tanggung jawab dan kematangan sebagai calon profesional yang reliable. Keempat, meningkatkan peluang direkrut menjadi karyawan tetap. Next slide adalah aspek safety untuk intern. Ada 4 aspek safety yang harus dipahami intern. Pertama, physical safety, keamanan fisik. Ini yang paling basic, penggunaan APD atau alat pelindung diri kalau magang di pabrik atau laboratorium. Memahami prosedur awal evakuasi jika ada kebakaran dan penggunaan peralatan kerja dengan benar. Jangan anggap remeh hal-hal basic seperti ini. Kedua, data security atau keamanan data. Sangat penting di era digital, kita mungkin diberi akses ke data perusahaan yang sangat sensitif. Gunakan password yang kuat, jangan share akses dengan orang lain, dan jangan screenshot atau copy data sensitif tanpa izin. Ketiga, cyber security, keamanan cyber. Hindari phishing email, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan VPN jika diminta, dan jangan akses sistem perusahaan dari wifi publik. Keempat, psychological safety, keamanan psikologis. Ini tentang kesehatan mental. Lingkungan kerja harus mendukung komunikasi terbuka, tidak ada harassment atau bullying, dan harus ada keseimbangan work-life yang sehat. Apa yang harus dilakukan terkait safety? Pertama, ikuti safety briefing atau orientasi dalam keselamatan kerja di awal magang. Jangan skip meskipun terdengar sangat membosankan. Dua, gunakan ID card dan akses sesuai authorization. Jangan pinjam ID card atau share password. Ketiga, laporkan kondisi atau perilaku yang tidak aman. Kalau lihat kabel terkelupas, lantai licin, atau ada yang melanggar prosedur safety, speak up. Keempat, jaga kerahasiaan informasi perusahaan. Jangan posting tentang proyek di sosial media atau cerita detail ke orang luar. Lima, pahami prosedur emergency dan lokasi P3K. Tahu di mana titik kumpul evakuasi dan nomor emergency contact. Next, aspek quality in interns. Sekarang kita bicara tentang quality. Ada 5 dimensi kualitas. Pertama, akurasi atau ketepatan. Hasil kerja harus sesuai instruksi dan bebas dari error. Kalau diminta membuat laporan dengan format tertentu, ikuti format itu. Kalau input data, pastikan harus akurat. Kedua, completeness atau kelengkapan. Semua requirement harus terpenuhi, tidak ada yang terlewat. Jangan submit pekerjaan setengah jadi atau bagian yang missing. Ketiga, timeliness atau ketepatan waktu. Selesai sesuai atau bahkan sebelum deadline. Time management adalah bagian dari quality. Late submission, meskipun hasilnya bagus, tetap mengurangi nilai quality. Keempat, professionalism atau profesionalisme. Format rapi, presentable, sesuai standar industri, dokumen tidak ada typo, presentasi slide tidak asal-asalan, dan email dengan format profesional. Kelima, konsistensi atau konsisten. Kualitas harus stabil di setiap pekerjaan, jangan sekali bagus, sekali jelek. Perusahaan butuh yang reliability. Contoh konkret quality standards. Untuk laporan, data harus akurat, format sesuai template perusahaan, grammar benar tanpa typo, dan submit H-1 sebelum deadline untuk memberi waktu review. Untuk presentasi, slide rapi dan tidak overload informasi lengkap sesuai brief, timing pas tidak over atau under, dan siap untuk Q&A. Untuk data, entry target zero error dengan double check sebelum submit dan selalu backup data. Sebelum submit pekerjaan apapun, lakukan quality control, review kerja sendiri dulu, cek format dan template sudah sesuai atau belum, verifikasi semua data dan informasi, tes functionality kalau applicable, misalnya file bisa dibuka, dan kalau memungkinkan minta feedback dari mentor sebelum final submission. Next slide, best practice. Sekarang bagian praktis. Best practice untuk safety and quality. Safety based practice, always asking. Kalau tidak yakin tentang prosedur safety, selalu tanyakan kepada mentor. Jangan asumsi sendiri atau coba-coba sendiri, better to ask than sorry. Kedua, document everything. Catat semua akses yang diberikan, simpan password dengan secure, dokumentasikan training safety yang sudah diikuti. Ini penting untuk accountability. Ketiga, report immediately. Kalau terjadi insiden atau bahkan near miss, hampir terjadi kecelakaan, laporkan tanpa delay. Jangan tunggu sampai jadi masalah besar. Keempat, never skip steps. Jangan skip safety prosedur meskipun lagi urgent. Tidak ada pekerjaan yang begitu penting sampai harus mengabaikan safety. Kelima, speak up. Berani mengingatkan kalau ada unsafe, baik itu rekan intern atau bahkan senior. Safety adalah tanggung jawab bersama. Quality best practice. Understand requirements. Selalu klarifikasi ekspektasi di awal. Jangan langsung kerja sebelum
Jelas mau hasilnya seperti apa. Ask question sampai benar-benar paham. Kedua, plan before execute. Buat outline atau checklist sebelum mulai pekerjaan. Planning 10 menit bisa save hours of rework. Ketiga, self-review first. Cek sendiri dulu sebelum submit. Read ulang, baca ulang laporan, review ulang data, tes ulang file, dan jangan langsung submit begitu selesai. Keempat, peer review. Kalau memungkinkan, minta rekan intern untuk review. Fresh eye bisa catch error yang kita miss. Kelima, learn from feedback. Setiap kali dapat feedback, dokumentasi dan pelajari, buat catatan tentang kesalahan yang pernah dibuat supaya tidak terulang. Set quality standards. Buat personal quality checklist misalnya untuk cek laporan, cek typo, cek format, cek data, cek referensi, dan gunakan checklist ini secara konsisten. Kesimpulan, mari kita simpulkan. Safety and quality adalah dua pilar fundamental yang menentukan kesuksesan magang. Safety melindungi kita dari berbagai risiko, sementara quality menunjukkan profesionalisme dan kompetensi kita. Kedua harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas magang. Mindset yang tepat, safety first, quality always. Bekerja dengan aman dan menghasilkan kualitas terbaik bukan pilihan, tetapi tanggung jawab dasar sebagai setiap profesional. Intern yang menunjukkan komitmen serius terhadap safety dan quality adalah intern yang benar-benar siap menjadi profesional dan punya peluang besar untuk sukses dalam karir. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.